Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah, pada kali ini kami membawakan materi tentang manusia sebagai khalifah dan punya kecerdasan yang tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Manusia sebagai makhluk Allah yang ada di muka bumi ini diberi wewenang, diberi tugas sebagai khalifah untuk memimpin, untuk melangsungkan daripada kehidupan, mengolah ya, untuk kebahagiaan hidup bagi manusia itu sendiri ya, untuk bekal sangu di akhirat nanti. Kalau kita simak bahwa pada hakikatnya manusia itu pada dasarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini adalah sebagai khalifah. Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, dan seterusnya. Coba mari kita dengarkan uraian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa id qala rabbuka, dan ketika berfirman Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi khalifah, seorang pimpin atau khalifah ya. Qalu, mereka berkata, para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ataj'alu, apakah engkau jadikan fiha, di dalamnya, may yufsidu, orang yang merusak, fiha, di dalamnya, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu, dan kami bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan bagimu. Qala, dia berfirman, inni, sesungguhnya aku, a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, kami hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, apa jawaban malaikat? Wahai Rabbi, apakah engkau akan menjadikan manusia yang suka merusak ya, yang suka merusak alam sekitarnya ya, kemudian suka menumpahkan darah, suka berkelahi, suka berantem ya, padahal kami selalu bertasbih ya, selalu mujimu ya, dan selalu mensucikanmu ya. Saya orang yang paling bersih ketimbang manusia. Kenapa kau pilih manusia?
Ya, tetapi Allah menjawabnya, sesungguhnya aku ini, kata Allah, lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini ayat Al-Baqarah 30 ya. Kemudian diteruskan وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, dan dia mengajarkan Adam nama-nama kullaha seluruhnya. Summa, kemudian aradahum, dia mukanya, alal malaikah, kepada malaikat. Faqala, maka dia berfirman, ambiuni, terangkan kepadaku, bi asma'i, dengan nama-nama, haulai, ini semua, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah mengajarkan kepada manusia ya nama-nama seluruh yang ada ya di bumi ini. Kemudiannya Adam mengukakan, ya silakan Adam mengukakan kepada malaikat nama-nama itu apa saja, silakan. Ya, coba Anda sebutkan satu persatu apa saja, ini apa, itu apa, ini bumi, ini langit, ini bintang, ini matahari, dan seterusnya. Coba malaikat, silakan Anda coba sebutkan nama-nama benda ini. Ya. Jika kalian orang-orang yang benarnya. Kemudian ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka, mereka berkata, maha suci Engkau, la ilma, tidak ada pengetahuan, lana, bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa Engkau ajarkan kepada kami ya. Innaka antal alimul hakim ya. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, ya Rabbi, saya tidak mengetahui ya, saya tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Kau ajarkan kepada, kecuali apa yang Kau berikan kepada kami ya. Ya, ilmuku, kata malaikat ya. Ya. Seperti itu adanya ya. Ini malaikat menjawabnya. Jadi kalau kita tinjau dan kita gali bahwa manusia di sini punya, kami ulangi, manusia punya daya pikir yang cemerlang ya, ketimbang malaikat. Kalau manusia diberikan akal yang dinamis, selalu berjalan, berpikir, mengolah ya, dan menganalisis ya apa-apa yang ada di alam jagat raya ini. Namun malaikat ya akalnya adalah bersifat statis ya, apa yang diberikan Allah itulah yang diterima, sehingga tidak bisa mengembangkan dengan akalnya, pikirannya ya, statis. Tetapi kelebihan para malaikat, imannya stabil ya, imannya adalah permanen ya, ketimbang manusia. Manusia kadang-kadang naik turun imannya, tetapi malaikat selalu kontinu, stabil, permanen. Kira-kira begitu. Kemudian dilanjutkan Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu, dia berfirman, wahai Adam, ambihum,
terangkan kepada mereka bi asmaihim dengan nama-namanya ya. Falamma maka setelah amba'akum ia menerangkan kepada mereka bi asmaihim dengan nama-namanya, qala dia berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku katakan bagi kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, ya, aku mengetahui kegaiban yang ada di langit dan di bumi ya. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui apa yang kamu lahirkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan ya. Jadi Adam disuruh menerangkan kepada mereka ya nama-nama itu dengan terang dan jelas ya. Hanya Allah yang mengetahui yang lahir, yang batin, yang ada di muka bumi dan apa yang di langit ya. Allah mengetahui apa yang disembunyikan dan Allah mengetahui apa yang dilahirkannya ya. Kemudian dilanjutkan ayat 34. Wa id qulna dan ketika kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat. Kami ulangi. Wa id qulna lil malaikati isjudu, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah di Adam, kepada Adam, fasajadu maka mereka sujud semua para malaikat ya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ia enggan dan ia sombong. Wa kana minal kafirin, dan ia adalah dari golongan orang-orang yang kafir ya. Ketika Adam itu bisa mengutarakan apa-apa nama-nama benda-benda yang telah disebutkan kepada malaikat, menyampaikannya, maka malaikat disuruh sujud kepada Adam, sujud dalam arti hormat kepada Adam, maka dia hormatlah, maka dia sujudlah. Kecuali iblis ya, dia sombong dan termasuk orang-orang yang kafir ya. Kemudian dilanjutkan Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu, dan kami beriman wahai Adam. Kami ulangi. Wa qulna ya Adamu uskun, dan kami beriman wahai Adam, tinggallah. Anta wa zawjuka, kamu dan istrimu, al-jannah. Ya. Jadi Nabi Adam dan istrinya suruh tinggallah di surga ya. Wa kulla minha, dan makanlah daripadanya, rahadan, hingga puas senang, haitsu, sebagaimana, syi'tuma, kalian berdua sukai, wala, dan janganlah taqraba, kalian berdua mendekati, hadhihi sajarah, ya, pohon ini, jangan dekati pohon ini ya. Fatakuna, maka kalian berdua adalah minadh-dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jika engkau mendekati pohon ini ya, ada yang mengatakan pohon huldi ketika Adam dan Hawa di surga, itu jangan didekati ya. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Kalau mendekati pohon ini apalagi memakannya, maka termasuk orang-orang yang sesat di dalamnya ya. Kemudian dilanjutkan ayat Al-Baqarah 36 ya, Al-Baqarah 36. Fa'asallahuma syaitanu, maka menggelincirkan syaitan terhadap keduanya ya. Jadi mereka digelincirkannya oleh syaitannya ya dari surga ya, supaya dia itu keluar dari surga, maka digelincirkan oleh syaitan. Fakharajahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya ya dari surga ya.
mimma dari apa kana fihi adalah keduanya di dalamnya, wa kullah itu dan kami berfirman, pergilah kalian ya. Kata Allah, ba'dukum li ba'din, sebagian kamu bagi sebagian lain, aduwwun lakum menjadi musuh dan bagimu, fil ardi di bumi, mustaqarrun ya, mustaqarrun tempat menetap, wa mata'un ilahin dan kesenangan sampai waktu tertentu ya. Jadi diusirlah yang namanya Adam dan Hawa ya, karena dia makan buah khuldi ya, dan beliau diturunkan ke muka bumi ya. Ini gara-gara rayuan iblis lanatullah ya. Kemudian dilanjutkan ayat 37, fatalaqqa maka menerima Adam min rabbihi ya, dari Tuhannya, kalimatin beberapa kalimat, fataba alaihi maka dia menerima taubat atasnya, innahu wa tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha beri taubat ya. Karena dia makan buah khuldi yang dilarang ya, berkat rayuan syaitan iblis, maka dia terayu kemudian makan ya. Buah khuldi itu ada yang mengatakan sebagaimana hubungan suami istri di situ. Begitu terjadi berkat rayuan iblis, maka lepaslah pakaiannya ya, kemudian diturunkan ke muka bumi ya. Dan dia Adam dan Hawa sempat berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam waghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Jadi dia menyesali perbuatannya ya. Selama ini saya berbuat zalim ya Allah, berbuat aniaya, menyiksa diri ya Allah. Ampunilah aku. Siapa lagi kalau bukan Engkau ya, wahai Rabbi ya. Kemudian Allah menerima taubatnya ya, di muka bumi Adam dan Hawa ya kan, berduaan ya, melahirkan keturunan ya, sampai ke kita ini adalah keturunan daripada Nabi Adam dan Hawa. Sehingga manusia, kalau kami simpulkan di sini bahwa manusia itu ada segi positifnya dan negatifnya. Yang positifnya manusia adalah kedudukannya tinggi, imannya termasuk tinggi jika imannya stabil ya. Itu melebihi para malaikat ya. Tetapi kalau lagi jatuh imannya maka melebihi binatang ya. Kehebatan daripada manusia daya pikirnya cemerlang ketimbang para malaikatnya. Dia punya menganalisis, berpikir kritis dan sebagainya untuk mengolah di muka bumi ini dengan baik dan benar ya. Marilah kita bersyukur pada Allah ya, untuk menjadikan ya diri kita menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin di muka bumi ini, supaya menjadi panutan bagi kita semuanya dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.